Terus foto aku sama Kak Gira kakak kemanain? Kakak kenapa diam? Jawab kak, dikemanain? Udah kakak buang. Gira minta foto yang ada dirinya buat dibuang aja. Apa? Kakak buang? Kenapa kakak buang? Dan juga Kak Gira gak mungkin bilang kayak gitu. Udah cukup Mona. Gerald dan Gerald terus yang kamu bahas? Cukup Mona, udah cukup, jangan bahas Gerald lagi. Kakak mohon. Kenapa jadi begini? Bukan ini yang gue harapin. Kak Gerald. Gue harus apa? Angkat gue. Gak usah angkat. Maafin gue kak. Maafin gue kak. Enggak. Gerald itu sejak kecil sudah dikenal sebagai bocah yang sangat pendendam jika sudah dibohongi dan juga dikecewakan. Dan juga dia nggak akan segan-segan buat blacklist orang itu dalam hidupnya. Dan tanpa terkecuali kakak lo. Gue harap lo berhenti berbuat hal yang sia-sia. Cukup kakak lo, jangan diri lo juga dibenci sama Gerald. Itu dia, si Fei. Kak Fei. Mereka udah datang. Oh, iya. Gimana keadaan Zia? Zia udah sadar belum? Keadaannya masih baik-baik aja kan? Iya kan? Kalau dibilang baik-baik aja sih kayaknya enggak kak. Pelipisnya Zia berdarah dan juga lututnya kata dokter sobek. Dan dokter bilang katanya kemungkinan besar bakal dijahit. Terus gimana? Sudah ditangani? Sobekan di lututnya sudah dijahit belum? Kita nggak tahu kak, kita disuruh tunggu di luar sama dokternya. Dan juga waktu dibawa ke UKS pun keadaan Zia belum sadar. Itu suara Zia. Syukurlah udah siuman. Aduh, pasti Zia udah kerasa deh sakitnya itu. Errol jangan. Kak Fei, Zia sampai nangis begitu. Gue sampai ngeri banget ngedengernya. Sama Terus sekarang bocah itu di mana? Paman Billy langsung ambil tindakan atas kejadian hari ini kan? karena saksinya ketua OSIS, jadi dia ada di ruang OSIS.
ada Paman Billy juga. Paman Billy langsung ambil tindakan atas kejadian hari ini, Kak. Bener kak, tadi sekolahan sempat ramai banget karena Mona benar-benar nolak untuk diinterogasi. Terus, kalian berdua kenapa di sini? Itu kita nungguin Zea kak. Terus maksud kalian mau bolos hari ini? Masuk ke kelas sana, jangan pikir buat bolos. Oh, tapi Kak, Zia bakal baik-baik aja. Jangan ngebantah. Masuk ke kelas sana. Kakak tahu kalian khawatir. Dia bakal baik-baik aja. Masuk ke kelas sana. ya udah kalau begitu kita langsung ke kelas ya, Kak. Kalau ada apa-apa kabarin kita ya, Kak. Nanti kakak kabarin. Ya udah kalau gitu kita langsung ke kelas ya kak. Pamit ya kak. Hah, Jangan diulangi. Kakak nggak suka lihat kalian bolos. Iya, Kak. Iya kak. dan sekarang apa? Mau langsung ke ruang OSIS? Langsung aja. Mau gimana pun sekarang bocah itu udah jadi tanggung jawab gue. Bocah itu begini pun ada sangkut pautnya dengan Gerald. Ya udah yuk. Tapi ruang OSIS di mana deh? Lantai 3. Saya nggak mau dijahit. Iya, nah, tapi harus dijahit. Nanti lukanya infeksi. Biar dokter bius ya, biar nggak kerasa sakitnya ya. Nggak mau dibius, nggak mau dijahit, nggak mau. Ayolah, Nak, tenang. Udah jangan nangis ya. Nanti malah tambah sakit tuh. Dijahitnya sebentar aja kok, nggak lama ya. Saya bilang nggak mau, dokter nggak mau dijahit, nggak mau. Aduh dok, gimana dong dok? Saya juga bingung, tapi lukanya harus dijahit. Aduh sakit. Astaga. Ya ampun. Jadi sama sekali belum dibius. Oh iya, karena sudah siuman jadi nggak sempat dibius. Saya nggak ingat pasti. Tapi cukup berapa lama Anda akan menjahit lukanya? Untuk proses menjahitnya tidak lama, tapi yang lama itu harus membersihkan lukanya terlebih dahulu. Setelah benar-benar bersih, saya langsung memberikan obat bius. Setelah dibius, saya akan langsung tindakan untuk menjahit lukanya. Jika saya lihat, kemungkinan besar dia akan mendapatkan 4 atau sampai 5 jahitan. Dan karena lukanya ada di lutut, kemungkinan besar akan cukup lama untuk penanganannya. Saya harus cepat-cepat menanganinya. Kalau tidak, darahnya akan terus-terusan keluar. Dan juga saya takut jika lukanya akan terinfeksi jika tidak buru-buru dibersihkan. Lukanya nggak mau dijahit. Nanti juga Hei, Nah, tapi harus dijahit. Karena kulit lutut kamu sobek loh. nggak mau. Hei Zia, tenanglah. Zia, denger gue nggak? Astaga. Hei, Nggak mau. tapi lukanya harus dijahit Zia. Bilang ke dokter nggak usah dijahit lukanya, nanti juga sembuh sendiri. Tunggu. Ini di depan gue beneran Gerald. Dia bisa semua di situ. Sakit, gue nggak mau, masih sakit. Gue nggak mau. Bilang ke dokter nggak usah. Kalau gitu gue minta dokter buat kasih obat bius di luka lo dulu. Habis itu dibersihkan lalu dijahit. Kalau dengan cara itu sakitnya cuma sebentar. Kalau gue minta, kalau nggak usah dijahit, nggak usah dibius, bisa nggak kak? Ya nggak bisa lah, kan dokternya bilang harus dijahit. Sakitnya kan cuma sebentar. Lo tau nggak? Gue juga punya 2 luka jahitan. Percaya sama gue, sakitnya cuma sebentar. Beneran, sakitnya cuma sebentar aja. Kakak lagi nggak bohongin gue kan? Gue nggak bohong. Gue ngomong apa adanya. Gue temenin lo di sini, jangan khawatir. Sekarang dokternya boleh tindakan kan? Shit, Mona. Dok, seperti yang saya omongin tadi ya, dibius dulu. Baik, Tuan. Udah, tenang ya. Tunggu ya, Nak. Tahan ya, Nak. Udah nggak usah diliatin. Ya udah, diam begini aja, nggak usah diliatin. Sakit kak, aduh sakit. Masih
kerasa sakitnya. Apa masih lama, Dok? Udah. Masih ada udah, satu dokter, jahitan lagi. udah. Setelah ini akan saya tutup dengan kasa dan perban. Mona, bakal gue cari lo kemanapun itu. Udah kenapa lama banget sakit? Udah sakit. Pangeran bilangin ke dokter. Beres udah, juga. Pangeran. Sudah selesai. Operasi kecilnya sudah beres. Sudah selesai, Dok. Lalu luka yang lain sudah diobati. Sudah tidak ada. Tidak perlu khawatir. Tapi setelah ini saya minta untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk melakukan rongsen pada tulang lututnya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyain nggak? Giral, Oh, hah? kok ngelamun sih? Gak ngedengerin dokter ngomong tadi. Oh, ngomong apa? Benar-benar ngelamun dia. Operasi kecilnya udah selesai. Oh, hah? Udah selesai? Maaf, Dok. Tadi saya ngelamun. Tadi boleh diulangin lagi ngomong apa? Tadi saya bilang setelah ini Anda harus bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk melakukan rongsen pada tulang lututnya. Sekaligus untuk minta konsultasi pada dokter. Karena saya tidak bisa memberikan obat konsumsi. Sedangkan di rumah sakit bisa. Udah gak mau ke rumah sakit. Langsung pulang aja, Kak. Iya, langsung pulang. Tapi ke rumah sakit dulu, baru pulang ya. Buat minta konsultasi lebih lanjut ke dokter dan juga minta obat pada dokter ya. Gak mau. Gak mau langsung Saya harap pulang. Anda melakukan rongsen, Tuan. Karena lebamnya sangat parah. Karena menyangkut masalah lutut itu sangat serius. Saya mengatakan ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sejak awal. Oh, Tapi iya. saya harap semoga aja tidak apa-apa. Dan untuk pesan saya, untuk saat ini jangan ditekuk dulu lututnya dan juga jangan dibawa jalan dulu ya. Ya, kalau bisa digendong aja. Itu jauh lebih baik. Baik, Dok. Akan saya ingat. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu. Kalau mau beri waktu dia untuk istirahat pun gak apa-apa. Berikan waktu untuk dia tenang. Terima kasih ya, Dok. Sus, kalau begitu biar saya antar ke depan. Mari. Terima kasih, Nona. Mari. Giral di saat-saat seperti ini bisa diandalin juga ya. Sikap lembut yang biasanya buat Felicia, sekian lama akhirnya bisa gue lihat juga. Lucu banget ya mereka. Tipe kakak yang baik. Iya betul, Dok. 6 tahun yang lalu saya lulus dari sekolahan ini. Jadi kalau misalkan dokter nggak kenal sama saya, ya nggak heran juga. Iya juga ya. Karena saya mulai di sini itu 2 tahun yang lalu. Setelah 2 tahun yang lalu kakak saya keluar dari sini, saya menggantikan dia di sini. Jadi Lah, pasti Anda kenal. Hara? Fuck. Kebangun ya? Atau gak tidur? Gimana keadaan lo? Udah jauh lebih tenang? Kalau udah jauh lebih tenang, kita ke rumah sakit sekarang yuk. Kalau nanti ke rumah sakit ya bakal diapa-apain lagi kan? Ya enggak lah, kan mau di rongsen. Sekalian juga mau berobat, sama paling juga dokter mau lihat jahitannya. Sakit gak? Enggak sakit kok sih ya. Cuman di rongsen, cuman dilihat. Takut ada masalah sama tulang lo. Tapi gue harap baik-baik aja. Udah gak usah nangis lagi. Mata lo udah bengkak begitu tahu. Emang gak panas atau mata lo? Aduh, sumpah deh, jiwa jomblo gue meronta-ronta nih. Oh, tuh, sosisnya. Awalnya sih elus-elus pipi, terus elus-elus rambut, nanti apa lagi nih? Coba tebak kalau di rumah Aduh, padahal udah dikasih tahu sama
sama Zia kalau kalian gak pacaran. Sorry ya kak, emang setelah mereka sejak awal emang begini. Udah kelihatan. Ih, padahal kalian cocok, kenapa gak pacaran aja sih? Kenapa ya? Ya karena gak minat aja, buang-buang waktu. Si Cak, lo ngerasa nggak sih? Kayaknya ada sesuatu di antara mereka deh. Enggak sih, tapi kalau ada sesuatu di antara mereka, gak apa-apa kok. Mereka cocok gak sih? Kalau lo ngomongnya kayak begitu Jatuhnya kebiasaan kok, gue jadi semakin yakin ya ada sesuatu di antara mereka. Ih, tolong parah banget. Oh my god, sampai lebam gitu. Kata Faye sama si Cha lukanya sampai dijahit ya? Iya. Iya, tahu nggak, gue ngeliatnya sampai lutut gue kedut-kedut tahu. Oh ya oke, Destot. Kalau tadi sih not okay. Kalau sekarang udah jauh lebih baik karena udah dikasih obat sama dokter. Oh, berarti untuk sekarang lo belum bisa jalan dulu dong. Oh iya sih, Belum boleh sama dokter. Oh, iya. karena ada teman-teman lo. Gue keluar dulu sebentar ya. Gue mau ke toilet sekalian. Gak apa-apa kan? Ya udah. Sebentar aja, jangan lama-lama. Iya. Ya udah gue keluar dulu ya. Lo berdua jaga Zia ya. Faye dan Sicha juga ya. Kakak mau keluar dulu sebentar. Kayaan sama Katian di mana? Kalian pasti tahu kan mereka di mana? Itu tadi Katian sempat telepon gue. Dia minta buat kakak tetap di sini, nggak usah kemana-mana. Kalau lo nggak mau kasih tahu pun bukan masalah buat kakak. Biar kakak cari sendiri bocah itu, brother. Ya udah, kalau gitu kakak keluar dulu ya. Padahal nada bicaranya biasa aja. Tapi kenapa hawanya jadi merinding begini ya? Aduh, merinding parah. Duh, kalau udah marah, seremnya sebanding banget sama Kayuhan sama Katian. Gue bilang berhenti nuduh gue ya. Udah gue bilang berapa kali, bukan gue yang dorong Zea. Berapa kali harus gue bilang, dia itu jatuh sendiri, bukan gue yang dorong. Kalau lo bilang sekali lagi gue yang dorong, gue tonjok muka lo. Alah, ngelak terus lo. Kalau misalkan bukan sabar, lo, kenapa lo bersikeras gak mau diinterogasi? Gelagat lo aja kayak ketakutan begitu. Lagian juga gue lihat dengan jelas kok kalau lo yang dorong. Lo, Udahlah, ngaku aja lo. Jangan bikin keadaan makin rumit. udah gue bilang. Udah. Mona, kembali ke tempat dudukmu. Kok malah jadi ribut sih? Lo, banci ya lo. Kesini. Udah cukup. Kapan selesainya coba ini? Aduh, entah gimana laporin masalah ini ke Johan. Udah, kamu Mona, kembali duduk. Kita selesaikan ini secepat mungkin. Wah, padahal cuma berempat. Kok suaranya Tapi keributannya sampai kedengaran satu lorong. Apakah cuma menginterogasi satu bocah perempuan harus seramai ini? Kalau paman merasa nggak sanggup, biar saya aja yang interogasinya. Kak Gero? Nggak mungkin. Kak Gero beneran datang ke sini? Siapa yang kau sebut Gerald? Itu kan Johan. Kak Johan. Syukurlah. Bukan Kak Gero. Tenangin diri lo, Mona. Dia sampai mikir Johan itu Gerald. Dan juga, kenapa dia sampai seketakutan itu? Sampai segitunya pandangan kamu melihat jika diri saya adalah Gerald. Jika kamu segitu maunya ketemu sama Gerald, saya akan panggilkan Gerald untuk datang ke ruang OSIS. Kak Gero ada di sini. Ya, kayaknya dia ingin menginterogasimu tentang masalah Zia. Masalah Zea? Enggak, saya nggak mau ketemu sama Kak Gero. Hei Mona, mau kemana kamu? Hoi Mona, jangan kamu duduk Mona. Mona, tunggu. Aduh, Astaga, sakit kepala saya. Lo nggak apa-apa? aduh, sakit banget bokong gue. Kecil-kecil tenaganya boleh juga itu bocah. Awas aja lu Mona. Nggak mau, gue harus kabur. Tunggu deh. Itu kan Mona. Iya, Mona. Hei, kamu mau kemana? Gue nggak mau ketemu sama Kak Gero, gue nggak mau, gue harus kabur.
buru-buru banget. Mau kemana? Mau gue paksa atau ikut baik-baik sama gue? Gue tanya sekali lagi, kenapa lo dorong Zia? Mona, Suara gue. Suara gue gak mau keluar. Ayo Mona, ngomong Mona. Itu Zia bukan. mau sampai kapan lo cuma diem aja, Mona? Jawab pertanyaan gue. Itu Zia. Gue gak dorong Zia, Kak. Percaya sama gue. Gue gak dorong Zia, Kak. Percaya Punya kepercayaan diri dari mana lo kalau gue bakal percaya sama omong kosong lo? Gue minta jawab jujur. Kenapa kakak segitu marahnya tentang masalah Zia? Serius sekali Zia dapat perlakuan seperti itu, bukan Sampai Zia? kapan gue harus ngingetin lo jika hubungan gue sama kakak lo udah berakhir 6 tahun yang lalu, Mona? Berakhirnya juga hubungan gue sama kakak lo itu semua disebabkan oleh kesalahan dari kakak lo sendiri, Mona. Apa maksud kakak? Kesalahan Kak Riza? Kesalahan apa? Apa maksud kakak? Jelasin sama gue. Gue gak ngerti, Kak. Sejak awal kakak lo jadi pacar gue, kakak lo sama sekali gak punya perasaan apapun sama gue. Dan selama 2 tahun gue pacaran sama kakak lo ada main di belakang gue. Gak mungkin. Gak mungkin Kak Riza kayak begitu, Kak Gerald. Karena semuanya udah jelas, jadi berhenti ganggu hidup gue. Dan buat masalah Zia, jika terjadi sesuatu sama Zia, gue bakal cari lo kemanapun lo berada. Gue kasih peringatan keras buat lo. Jangan berani lo ganggu dan lo sentuh milik gue. Gerald, lo apain adik gue? Astaga. Gerald. Lo gak sanggup Rao, kasih udah, Rao. pelajaran ke adik lo, biar gue yang kasih pelajaran ke Rao, adik lo. udah mundur, Rao. Mundur. Gerald, mundur. Rao, udah, Rao. Tenangin diri lo, Rao. Gue belum selesai ngomong, minggir. Udah dong, lo mau ngapain lagi sih? Serem banget sih lo. Gak kayak biasanya, tau gak sih lo? Udah. Lo udah cukup ngajarin Mona. Udah cukup, Rao. Dia sampai ketakutan begitu Gue tahu. rasa gak cukup, Hara. Gue harus kasih peringatan lagi buat dia, Hara. Kalau nggak besok dia bakal gangguin gue lagi. Atau mungkin dia akan mencelakai Zia lebih parah dari apa yang dia lakuin hari ini. Enggak, Rao. Udah cukup. Gue rasa peringatan lo kali ini ke Mona udah jauh dari kata cukup, Rao. Nah, sekarang urusan lo sama Mona udah selesai kan? Sekarang lo balik ke UKS. Lo masih inget kan kata dokter apa tadi? Lo harus bawa Zia ke rumah sakit sekarang. Gue harap gak ada masalah serius lagi di lututnya. Udah tenang Serem banget tau gak, Rao, muka lo? Udah jangan ngeliatin gue kayak begitu. Serem banget lo. Yaudah, gue langsung bawa Zia ke rumah sakit ya. Nanti tolong bilangin ke Kak Yohan sama Katian. Tapi sebelum lo ketemu sama Zia, coba kondisikan dulu ekspresi muka lo. Nanti ekspresi gue balik sendiri. Ya udah sana. Jangan bikin takut Zia ya. Iya, gak bakal. Cukup pengecut juga ya lo, gak kasih tahu kebenarannya kepada adik lo sendiri. Gue yang perlakukan adik lo kayak begini. Itu karena lo gak terus terang sejak awal ke dia. Maksudnya, Dan ya, jadi begitu ceritanya. Jadi begitu ceritanya ya? jadi saksinya salah paham dong. Saksi? Iya, kebetulan saksinya itu siswa dari kelas kita. Givan sama Rio, lo kenal kan? Oh iya kenal, Givan anak OSIS kan? Nah iya, mereka saksinya. Nah setelah tragedi itu dia langsung laporan sama Pak Billy. Dan terus dia dipaksa ke ruang OSIS deh. Sorry ya agak lama. Yuk, kita ke rumah sakit sekarang. Oh iya. Kak Gerald, ada yang ingin gue omongin Kak. Ini tentang Mona Kak. Sebenarnya Selain lutut sama pelipis ada lagi nggak yang sakit? nggak ada. Tunggu.
mau ngapain? Ya gue mau bopong lo lah. Kan kaki lo sakit gak bisa jalan. Ayo kesinian. Tapi gue malu, Kak. Dibopong sama gue malu. Tapi tadi meluk gue diliatin sama yang lain gak cepet-cepet dilepas. Udah diem, jangan banyak gerak. Ya, tapi Kak, tapi Kak sekarang jam istirahat, Kak. Gue malu diliatin sama yang lain nanti. Kak, turunin, Kak. Gue malu. Kak Gino. Oh iya, Kak Gino, tasnya Zea. Ya mas serius loh. Pilih digendong sama gue atau sama Pak Parjo saat sekolah, ha? Kenapa malah disamain sama Pak Parjo sih? Tuh kan, suaranya rame banget, Kak. Turunin, Kak. Malu, Kak. Oh, jadi gak mau dibopong sama gue nih. Gue panggilin Pak Parjo ya. Seperti yang gue bilang kan, sekesel-keselnya Gera nggak bakal main tangan sama perempuan. Tapi kalau yang bikin masalah sama dia itu laki-laki, pasti sejak awal sudah dipantang. Bocah itu kan emosian. Kalau sama perempuan mungkin contohnya sama Hara, debat argumen. Bener-bener gak kerasa ya kita ngobrol sampai sesore ini. Bener-bener lupa waktu kita. It's okay, Paman. Bukan masalah yang besar. Lagian juga kita jarang ketemu. Ya jadi wajar aja ngobrol lupa waktu. Oh iya Tian, tahun kemarin kamu gak datang ke acara perkumpulan keluarga. Gimana tahun ini? Datang, Paman. Bisa-bisa saya diamuk sama kakek. Bagus-bagus. Jangan bikin darah tingginya jadi naik ya. Terus gimana dengan Giral? Anak itu datang kan? Waktu itu ditanya katanya bakal datang, Paman. Kalian tahu nggak sih? Ada satu kalimat yang Gera ucapin ke Mona. Serius bikin kepikiran loh dari tadi. Satu kalimat apaan tuh? Tadi itu debatnya Gerald sama Mona itu bener-bener parah banget sih. Pas gue datengin mereka yang lagi debat, awalnya sih omongan Gerald nggak ada yang aneh sama sekali. Tapi pas di akhir-akhir kalimat, kalian tahu nggak Gerald ngomong apa? Ngomong apa dia? Dia sampai kasih peringatan keras ke Mona tentang Zea, Zea. tenang Dia ya. bilang jangan berani lo ganggu dan sentuh milik gue. Itu katanya. Masa iya? Katian, Ya? lo kan lebih dekat sama Gerald dibandingkan sama Johan. Hah? Gue mau tanya, coba jawab yang jujur ya. Gue perhatiin sejak tadi, Gerald sama Zea bener-bener deket banget. Apa jangan-jangan mereka berdua itu diam-diam pacaran? Apa? Pacaran? Tunggu. Maksudnya, lo berpikir jika Zea sama Gerald pacaran?